Oke, balik lagi di Gaspol. Kita gas sampai pol. Nah, ini kita sekarang bersama dengan Mas Tri Adianto Cahyono, yang dikenal, yang akrabnya disapa Mas Tri ya. Ya, Nah, siap. Sehat Mas Tri? sehat. Ini kita di rumahnya, di kediamannya, sedang sibuk menerima tamu, kita ganggu gitu. Izin ganggu, bos. Ya nggak apa-apa, warganya sementara nunggu. Ya, Menunggu. Gaspol. Gaspol. Oke, Gaspol kita kali ini Sesuai coba dengan urutan. Ya, tamu Sesuai. itu kan sesuai dengan urutan. First in, first out. Yang datang duluan, dia dapat kesempatan. ya, ya. Ya, Dan di sini murni nggak ada harus pesan dulu apa enggak ya? nggak, kalau mau datang silakan aja datang. Siap, 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 Kalau kebetulan ada di rumah, pasti saya terima. siap, siap. Kayaknya sebelah rumah saya buka warkop rame itu bakal. Warkopnya. Iya, iya, iya. Nah, ini Gaspol kali ini Mas Tri mau nanya nih. Ini kan Pilkada Kota Bekasi sedikit lagi nih. Ya, Hitungan bulan nggak lama lah ya, Ya. nggak kerasa lah. Agak aneh nih Kota Bekasi kali ini nih. kenapa ini? Ya, karena kan yang ngambil formulir di salah satu partai ada 12 orang. Wow, itu kan berarti Ya. Kota Bekasi menarik nih, gitu Oh kan? ya. Artinya Kota Bekasi menarik tuh, banyak nih yang mau jadi Wali kota. gitu kan. Nah, kalau Mas Tri sendiri nih, apa sih alasannya mau maju lagi nih? Kemarin kan sempat menjabat wali kota definitif nih. Apa sih alasannya nih seorang Mas Tri? Ya, persoalan mendasarnya adalah pada waktu 2018 ya, saya diajak Bang Pepen untuk mendampingi beliau menjadi wakil wali kota. Jadi yang pertama adalah tentunya niatnya ibadah, ya kan. Yang kedua adalah tentunya ingin bisa memberikan kontribusi ya, untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar lagi. Ya, karena sejarahnya kan saya sebagai seorang birokrat dari dinas perhubungan, dinas PUPR ya, yang mengurusi transportasi. Tentunya kalau dengan sebagai kepala daerah tentunya akan lebih banyak lagi kontribusi yang bisa kita lakukan, kita wujudkan ya, demi kesejahteraan masyarakat ya. Ya, seperti rasanya hari ini kita masih berkutat ya, bagaimana menyelesaikan persoalan infrastruktur yang nggak pernah selesai. Ya, Ya. Apalagi kemudian semakin besar lagi ya, kecepatan daripada proyek-proyek strategis nasional. Ya. Kalau kemarin kita hanya bicara tentang infrastruktur, hari ini kita bicara tentang air bersih. ya. Ya, karena kemudian ada proyek spam, ya, Spam. air minum yang kemudian melalui pipanisasi. Nah, itu sekarang saya kira menjadi salah satu potensi dalam rangka kita mendapatkan air baku yang baik. Nah, hanya tinggal bagaimana menyalurkan dari pipa utama ini menuju ke warga masyarakat yang ada. Nah, jadi saya kira itu juga menjadi persoalan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan sampah. Ya, sampah ini juga hari ini rasanya gemes juga gitu ya, melihat sampah karena setiap hari bertambah tanpa ada satu solusi penanganan yang komprehensif Ya. dalam rangka untuk mengurangi. Ya. Walaupun sebetulnya bank sampah, kemudian Magot yang sudah punya koperasi, Ya. itu salah satu mereduksi, ya, jadi menghilangkan sampah dari asalnya. Ya, belum lagi ada penggiat ekoenzim, itu luar biasa. Dan kita sebetulnya juga bersyukur karena kita punya Mas Sano ya, dari Waste Watching, Waste ya, Watching. ya, salah satu NGO yang kemudian sangat peduli dengan Ya, ya. pengelolaan sampah yang ada. Ya, Ya, walaupun hari ini mungkin kapasitas produksinya belum banyak, Belum. ya, 250 ton, mungkin sekarang ya mungkin bisa 500 ton per hari. Tapi artinya dengan jumlah tumpukan sampah yang kita 1.800 ton, tentunya masih menjadi persoalan tersendiri. Ya. Jadi artinya bahwa memang kerja bareng ya dengan masyarakat, NGO, terus kemudian stakeholder yang berkepentingan dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat, saya kira perlu dioptimalkan. Karena juga kontribusi dari RT, RW ya untuk kemudian memberikan informasi yang hari ini memang kita belum dilakukan secara integrasi. Jadi oleh karena itu mungkin dengan kemajuan teknologi yang ada, ya tentunya nanti akan kita fasilitasi sehingga masyarakat dalam rangka memberikan laporan ya
kendala atau kebutuhan mereka itu bisa segera dijadikan prioritas untuk penyelesaian. Makanya kita juga punya, hari ini kita menghadapi potensi banjir yang luar biasa, ya karena memang dataran kita kan rendah. Jadi ada beberapa inisiatif ya terkait dengan bagaimana mengurangi genangan air yang ada. Yang pertama adalah dengan menambah ruang-ruang terbuka hijau. Ya, makanya kita punya program namanya Saving Land. Jadi membeli tanah ya yang terutama di perkampungan yang mereka tidak memiliki pasos dan pasum. Nah, oleh karena itu ini yang kita akan dorong, kita utamakan ya sehingga kita memiliki basis penyerapan air di wilayah, tetapi kita juga menjadi satu tempat tanah yang kita berikan itu menjadi tempat yang bisa bermanfaat yang lebih besar lagi. Karena rumah-rumahan kampung itu kan nggak punya pasus-pasus, ya, mau nggak mau mereka tidak punya fasilitas untuk silaturahmi, untuk melakukan ajang sana ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, sehingga nanti kalau sudah itu akan muncul menjadi kehidupan yang individualisme. Ya, jadi individualisme itu ternyata tidak saja terjadi di rumah-rumahan, tetapi di kampung bisa terjadi kalau kemudian mereka tidak terfasilitasi dan memiliki fasilitas yang cukup. Luar biasa ya, gaspol banget nih. Gaspol. Nanyanya alasan jadi wali kota, tapi di pikirannya nih udah panjang lebar. Luar biasa. Nah ini kalau kebayang tadi Mas Tri bilang 2019 jadi wakil wali kota nih. Kita jadinya kebayangan nanti jadi wali kotanya nih, calonnya nih. Nah, itu ada nggak bayangan-bayangan, ini sedikit aja nih, sempilan dikit. Jadi wali kotanya nih, calonnya. Dulu kan kampanye kan wakil gitu kan. Ya kan saya kira ini bagian dari proses demokrasi. Karena kan memang kan Bang Pepen sendiri kan harusnya memang tahun ini selesai juga. Gitu kan. Jadi artinya sebetulnya saya termasuk orang yang dipersiapkan oleh beliau ya, dalam rangka untuk menyiapkan tongkat estafet. Sehingga yang paling penting itu adalah pembangunan berkelanjutan dengan memiliki tahapan-tahapan yang kemudian tidak berbeda jauh dengan visi misinya Bang Pepen, saya kira. Ya, contoh saya misalnya di KONI, ya saya masih tetap kan bahwa salam olahraga kita adalah Kota Bekasi berprestasi. Tetapi salam olahraga yang kedua adalah Bekasi 3 besar. Ya, karena apa? Itu yang belum bisa diwujudkan Bang Yan untuk KONI Kota Bekasi. Jadi saya nggak muluk-muluk juga. Oh kita harus juara 1, enggak. Kita selesaikan aja. Ya apa yang menjadi mimpi, ya mimpinya Bang Yan, ya kemudian kita bisa wujudkan. Mimpinya Bang Yan pengen juara, nggak juara Porda, tapi yang penting sepak bola juara, kita dukung. Ya kita naik Gunung Everest, ya itu kan yang dapat nama kan adalah yang naruh bendera. Padahal si porternya itu udah lebih sering naik turun gunung gitu. Nah ya jadi rasanya bangga dan bahagia kalau kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang lain yang memang memiliki satu visi dengan kita. Gitu ya. Jadi melanjutkan program wali kota sebelumnya dan melanjutkan program ketua KONI sebelumnya. Jadi kita kalau udah duduk itu bukan harus merubah semua program yang ada, dianggap program yang lalu nggak bagus. Tapi bagaimana ini memodifikasi, mencari ya program-program yang kemudian juga menjadi program unggulan. Gitu. Sangat gaspol. Nah ini kalau bicara tadi Mas Tri bilang mantan Kepala Dinas Perhubungan dan PUPR. Kendala banjir nih Mas, singkatnya aja nih, boleh ceritain penyebabnya apa dan rencananya gimana sih kalau misalnya jadi wali kota nih? Ya banjir ini kan ada beberapa hal penyebabnya. Ya. Yang ada di sepanjang Sungai Kali Bekasi, Sungai Cilengsi dengan Cikeas. Nah, itu memang menjadi agak lebih rumit. Karena apa? Karena memang sangat tergantung dari kinerja sungai yang ada. Ya, padahal kinerja sungai kita yang ada ini sudah cukup jenuh. Ya, karena apa? Karena di kiri kanannya itu udah mepet banget. Ya, jadi tidak ada lagi ruang terbuka untuk kemudian menahan laju daripada air yang masuk ke dalam sungai. Apalagi kemudian adanya pembangunan proyek-proyek strategis, itu tadi
mempercepat proses air sampai ke saluran, Ya. mempercepat air sampai ke Kali Bekasi. Nah, jadi memang dengan adanya program ya terkait dengan revitalisasi Kali Bekasi yang 4,7 triliun, saya kira sangat akan membantu. Ya, apalagi kalau tadi ada turap akan dibangun, ya hari ini Pemaktusan Jawa bangun. Kita punya pasukan pembersih sungai, ya, bagaimana itu dapat bantuan dari NGO dari Jerman. Ya, jadi artinya itu tadi kita terus belajar. Nah, di satu sisi kita hari ini punya metode yang menurut saya cukup efektif untuk mengurangi genangan air yang ada. Ya. Jadi di beberapa tempat yang memang betul-betul ya jadi yang mereka betul-betul itu mampu untuk kita memberikan kontribusi terkait dengan itu mengurangi banjir yang ada. Ya, makanya kita buat yang namanya sumur resapan. Ya, sumur resapan atasnya 1 meter tapi kedalaman 40 meter. Ya, sehingga memang itu bagi banjir yang di lokasi-lokasi yang memang datarannya rendah. Ya, sehingga nggak mungkin dilakukan pompanisasi, tapi gimana caranya air itu ya udah dimasukin ke tanah. Itu biasanya kayak waduk ya, rumah-rumah yang rumah-rumah yang cepungan. Iya, cepungan. Nah, itu berhubungan dengan air bersih tadi. Ya, air bersih. Itu kan PDAM gimana nih, Mas, untuk rencana? Ya, makanya kalau PDAM itu kan rencananya kita hari ini sudah memisahkan diri dengan Tirta Bagasasi. Ya. Kemarin ABT sudah 50 miliar, kemudian di Murnilai 50 miliar, dan nanti di perubahan juga 50 miliar, 55. Jadi artinya selesai. Artinya kita akan mendapatkan jumlah satuan sambungan kita menjadi 130.000. Nah, ini kan harus melalui manajemen dikelola secara profesional. 30.000 sambungan baru warga berarti. Yang lama nih. Oh, yang lama. Karena kita hari ini sudah agak kesulitan terkait dengan mencari sumber-sumber air yang baru. Nah, kita punya yang Jatisari tuh, yang kita kemudian kontrakkan kepada pihak ketiga. Nah, ini juga saya kira harus menjadi catatan khusus kita gitu, bahwa jangan sampai kalau kita melakukan perjanjian dengan pihak ketiga kemudian memiliki nilai kerugian justru, ya, bukan nilai kebaikan saya kira. Kalau untuk Dinas Perhubungan nih, kalau macet menurut Mas Tri gimana, Mas? Kendalanya gitu. Ya. Kalau kendalanya kan banyak hal, ya. Kalau hari-hari ini kita bisa lihat karena memang macet itu karena banyaknya proyek-proyek strategis nasional. Ya, mereka bikin gorong-gorong di tengah jalan gitu kan. Kemudian dilakukan tidak pada saat peak hour, pada saat peak hour pun mereka sudah bisa mulai bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beban terkait dengan psikologis kebutuhan sosial pekerjanya. Nah, jadi pekerjanya itu kan juga harus 4 sehat 5 sempurna dengan lingkungan rumah yang baik, ya, kemudian juga ruang tamu yang baik, ya, sehingga dipastikan betul bahwa anak-anak itu memang anak-anak yang punya keinginan untuk maju, anak-anak yang memang punya talenta, gitu loh. Nah, ini saya kira pentingnya orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Jadi kalau untuk Kota Bekasi nih, menariknya apa sih, Mas? Kalau menurut Mas Tri nih, salah satu calon wali kota nih dan yang pernah memimpin wali kota, gimana, Mas? Potensi Kota Bekasi ini apa sebetulnya? Ya, kalau kita harus mendudukan pada posisi jasa dan perdagangan, makanya bagaimana kita membuat lapangan pekerjaan baru dengan melakukan berbagai peningkatan kapasitas keterampilan yang ada, dan bagaimana membuat UMKM ini menjadi naik kelas. Makanya besok saya ikut membuka itu tuh organisasi baru yang namanya UMKM naik kelas. Nah, jadi walaupun di sana namanya UMKM dan naik kelas, itu belum berarti anggotanya adalah anggota yang memiliki usaha di bidang perumahan, properti gitu. Tapi justru di sana tempat berkumpul ya para desainer, para kolektor. Itu yang udah naik kelas. Iya. Sebetulnya itu dalam rangka untuk membina ya UMKM ini yang hari ini masih tertatih tadi. Ya, sehingga nanti dilakukan pendampingan, dilakukan strategi pemasaran, kemudian juga perkuatan terhadap modal, ya. Dan yang pada akhirnya adalah
bagaimana semua itu win-win solution, baik penyelenggara, kemudian penghuni maupun juga yang baru diutus. Berarti UMKM memang kalau naik kelas dan banyak bisa ngurangin pengangguran juga ya. Ya, Termasuk ya. Luar biasa. Ini kalau menurut kata nenek moyang saya, jangan cari kerja, jadi carinya cari uang. Jadi UMKM itu salah satu jalan keluar gitu ya, daripada kita nyari kerja terus gitu ya Mas ya. Oke. Boleh sampaikan ke masyarakat. statement tutup. Ya. Oke. Jadi buat warga masyarakat Kota Bekasi ya, yang pertama adalah tentunya ingat tanggal 27 November yaitu 2024 datang ke TPS ya. Salurkan suara Anda ya, kepada pemimpin yang memberikan nilai tambah untuk kemajuan Kota Bekasi. Dan yang paling penting harus memiliki rasa tanggung jawab ya, karena tanggung jawab terhadap pribadi, pada keluarga, bangsa, negara, dan juga dihadapkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semoga proses pilkada berjalan lancar, tapi kita langsung gaspol. Gaspol. Terima kasih banyak Mas Tri. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Mas Oke. ya. Ini capek banget hari ini Mas Tri. Luar biasa. Terima kasih, sehat selalu. Gaspol. Gaspol.